Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapakku, saudaraku, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini diberi nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat, sehat lahir, sehat batin, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk datang ke masjid ini dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah, sekalipun mungkin disertai dengan hujan-hujan rintik. Ini merupakan salah satu bukti dari rahmat dan kasih Allah yang diberikan kepada kita. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya, supaya apa yang kita lakukan dalam seperti ini menjadikan catatan amal soleh untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga disampaikan pada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita, boleh bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Wabil khusus doa ini untuk kedua orang tua kita yang sudah ada di alam barzah sana, untuk guru-guru kita, teman-teman saudara dan teman-teman kita. Semoga yang ada dalam barzah semuanya mendapat rahmat kasih sayang Allah, mendapat ampunan Allah, kuburnya dilapangkan dari Raudhul Jannah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan tempat yang mulia menurut Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah memohon untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya oleh Allah, disehatkan kembali. Kemudian saudara-saudara kita yang belum mendapat hidayah, belum bisa datang ke masjid, kita doakan semoga lekas Allah berikan hidayah. Juga kepada saudara-saudara kita yang masih labil keyakinan kepada Allah, semoga diberikan kekuatan dan kokohan iman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga minta untuk anak-anak kita kepada Allah, jadikan anak-anak kami dan anak-anak
dimulai dari surah Araf. Kemarin sudah diawali surah Araf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitabi walladzi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighayri 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsyi wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassirul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Wa huwa alladzi madda al-'ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn itsnaini yughshil laila wan-nahara inna fi dhalika al-ayati liqaumin yatafakkarun. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min 'anabin wa jar'un wa nakhilun sinwan wa ghayru sinwan yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'dahu 'ala ba'din fil ukul inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul adzim. Jadi surat Al-Araf ini adalah isi ayatnya itu 43 ayat. Kemudian ini surat Makkiyah yang diturunkan di Makkah, dan ada juga sebagian ulama mengatakan ini adalah surat Madinah. Dikatakan atau diberi nama Araf ini adalah artinya guntur, dari ayat yang ke-30 dan yang ke-13. Di sini menjelaskan bahwa guntur itu membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Isinya tentang hukum dan aturan ajakan pada kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Jadi kata Allah, itu atau ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu, Alkitab maksudnya Al-Quran, yang telah diturunkan kepada engkau Muhammad min rabbika walladzi unzila, yang telah diturunkan kepada engkau Muhammad min rabbika, dari Allah, dari Tuhan engkau. Allah yang tunggal, al-haqqu yang pasti benarnya, yang mutlak benarnya, Al-Quran itu. Untuk apa Quran itu diturunkan? Di dalam ayat lain di surat Al-Baqarah di awal, hudal lil muttaqin, untuk petunjuk, menunjukkan jalan kepada manusia supaya mengenal Allah, menunjukkan jalan kepada manusia untuk menuju surganya Allah, menunjukkan kepada manusia supaya hidup manusia itu aman, tentram, bahagia di dunia dan di akhirat. Ini Al-Quran. Dalam ayat lain juga, Al-Quran itu syifa wa rahmah. Syifa itu adalah obat, wa rahmah adalah pertolongan Allah yang di luar kemampuan manusia, kasih sayang Allah. Obat ini adalah untuk mengobati manusia-manusia yang ragu
ragu tentang keesaan Allah, mengobati tentang kemusyrikan, mengobati tentang kemunafikan, mengobati orang-orang yang hatinya itu penuh dengan penyakit hati. Inilah Al-Quran. Apa penyakit hati itu? Sombong, ujub, riya, takabur, iri, dengki, hasud, zolim, hubu dunia dan yang lain-lainnya. Nah, itu melekat di dalam diri manusia. Jadi semua manusia itu punya penyakit itu. Nah, ini obatnya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena penyakit hati ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah merupakan salah satu dari makanan syaitan, makanan iblis yang sangat dinikmati oleh iblis yang ada di dalam diri adalah penyakit hati. Maka pernah ada salah seorang murid Imam Al-Ghazali ketika ngaji, dia bertanya, "Ya Syekh, kenapa ya ketika kita duduk di majelis taklim ini, di masjid ini, kok rasanya tenang, teduh, nyaman, begitu keluar perasaan udah galau lagi, udah nggak sama lagi, pikiran itu melayang-layang mana-mana, lupa lagi terhadap kekuasaan Allah, kebesaran Allah." Nah itu, jadi kata Imam Ghazali menganalogikannya, itu tak layaknya, maksudnya layaknya seperti anjing mengejar-ngejar makanannya yang dinikmati oleh anjing. Nah, ketika orang itu membawa makanan anjing, anjing itu akan mengejar-ngejar. Kemudian ketika orang berhenti dan melempari, anjing akan berhenti. Tapi ketika orang lari lagi dan lagi anjing ngejar, tidak akan henti-hentinya. Maksudnya bagaimana caranya, kata Imam Ghazali itu, supaya anjing tidak mengejar kita, tidak mengejar orang itu. Hanya satu, lemparkan makanan anjing yang ada di dalam diri kamu, yang kamu bawa itu lemparkan. Insya Allah kalau dilemparkan sudah pasti anjing tidak akan mengejar lagi, akan habis. Jadi buang habis-habisnya itu makanan. Nah itu. Jadi anjing itu diumpamakan syaitan dan iblis. Nah, ketika penyakit hati ada di dalam diri manusia, itu setan terus mengejar-ngejar. Nah, ketika manusia masuk ke masjid, ngaji di majelis taklim, itu seperti lempar batu. Nah, setelah keluar dari masjid, artinya pelemparannya sudah selesai. Datang lagi setan. Bagaimana caranya? Harus bertaubat, bertakwa kepada Allah. Cara yang paling baik bertaubat, bertakwa kepada Allah, dan dirutinkan, dibiasakan membaca Al-Quran. Karena Quran ini yang akan membersihkan noda-noda yang ada di dalam diri kita itu. Nah ini, Quran itu yang pasti benar, petunjuk. Artinya apa? Kalau kita memang mempunyai keinginan, bagaimana saya itu untuk bisa menjadi atau merasakan nikmatnya hidup. Nah, bagaimana kita supaya bisa terang menuju jalan hidup? Bagaimana kita supaya bersih hati kita dari penyakit-penyakit hati? Ya Al-Qurannya dibaca, Al-Qurannya dikaji, Al-Qurannya diamalkan. Jangan sampai begini, kita tahu rasanya, kita tahu kata orang nih rasanya sate itu nikmat. Tapi kalau kita tidak mengunyahnya, tidak memakannya, nggak mungkin bisa merasakan nikmatnya. Kita tahu bahwa minum susu misalnya, minuman itu nikmat, tapi kita kata orang, tapi kita belum pernah diminum madu itu, tidak akan bisa kita merasakan sejauh mana nikmatnya madu itu dan dampak terhadap itu. Sama aja kita tahu Al-Quran ini petunjuk Allah, Al-Quran syifa wa rahmah, obat
dan penolong kita dari api neraka, dari siksa kubur. Ya kalau Al-Qur'annya tidak dibaca, Al-Qur'annya tidak dikaji, tidak diaji seperti ini, tidak diamalkan, ya sampai kiamat kita gak bakal menemukan bagaimana rasanya nikmat Al-Qur'an yang dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Jadi Al-Qur'an itu bukan dibeli, ditumpuk gitu. Kadang-kadang saya juga mungkin ya kita dulu nyari Al-Qur'an kemana-mana. Sekarang banyak kadang-kadang ditinggal dipanjang dulu aja. Bukan itu maksud Al-Qur'an itu untuk dibaca. Malahan ada ulama, ya sekalipun Al-Qur'an udah ada di HP di mana, tapi yang lebih baik, lebih afdol baca Al-Qur'an adalah mushaf. Mushaf yang baik, bukan berarti tidak boleh baca Al-Qur'an di HP, boleh saja. Tapi yang lebih baik, lebih adalah mushaf yang dibaca. Tersendiri memang mushaf. Ya mungkin kalau HP kan bercampur dengan segala macam itu kan di dalamnya itu. Mushaf. Nah ini coba. Yang pasti benarnya. Dan Al-Qur'an itu yang akan pas. Di dalamnya itu, aturannya itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja ini lahir dari sekian ratus tahun yang lalu Al-Qur'an. Itu kehebatan Al-Qur'an. Tapi terus selalu aktual. Kalau menerapkan hukum dan aturan di dalam kehidupan kita. Ini kita harus yakin dengan luar biasa kalau kita dibaca dan dikaji Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Jadi intinya kalau umat Islam sebetulnya udah menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari, itu semuanya akan terbawa itu. Seperti Pancasila, Undang-Undang 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kalau dulu GBHN, itu sudah ada semuanya. Kita sudah melaksanakan semuanya. Sudah melaksanakan semuanya di dalam itu. Karena di dalam Al-Quran itu ya tidak ada kita untuk membuat kekerasan, membuat orang sakit itu lanjut. Makanya tadi itu untuk obat, untuk supaya orang itu hatinya lembut, hatinya baik, itulah bentuk Al-Quran. Jangan-jangan berbuat zalim terhadap manusia, terhadap binatang, terhadap pohon-pohonan. Kalau memang itu tidak mengandalkan dosa hukumnya, itu kalau dikaji itu sebenarnya. Cuman kita kata-kata yang lucu sekarang orang yang tidak paham kemudian berbicara tentang Al-Quran. Nah ini masalah. Kemudian orang yang takut juga dengan Islam, dengan Al-Quran, ini jadi masalah. Nah itu. Padahal ini Al-Quran tuntunan yang paling baik banyak. Mutlak benarnya. Karena Al-Quran itu bukan buatan kita, bukan buatan makhluk. Ini Allah yang menurunkan semua. Makanya dijamin keasliannya Al-Quran luar biasa. Beda Al-Quran dengan kitab-kitab lain. Hanya Al-Quran dari pertama ditulis oleh Zaid bin Sabit dan Ismail Rasul yang sampai sekarang tidak pernah ada tulisan yang lebih satu titik pun. Jangan-jangan satu. Boro-boro berubah bahasanya, kalimatnya, hurufnya pun tidak pernah. Ini kelebihan Al-Quran. Makanya kalau orang yang menyadari dia masuk Islam dari non Muslim ke Islam, itu logikanya jalan, yang pikirannya jalan, mengatakan ini paling benar. Dilihat dari kitabnya aja. Yang sampai sekarang ada itu ya sama sesuai dengan yang pertama gitu. Tidak pernah ada lebih boro-boro ganti di mana-mana. Jadi ada saya baca di YouTube gitu. Ya, yang ingin tahu kalau nggak seorang Malaysia keliling kemana-mana. Jadi setiap ketemu negara yang Muslim beli Quran satu, ketemu negara yang banyak Muslim beli, di setiap negara beli. Sampai 17-18 Quran beli. Terus ketemu
apa namanya model Injil atau namanya kitab-kitab itu dibeli juga sama kita setiap negara. Di Eropa, di Asia, kita beli kitab-kitab non-Muslim semua dibeli. Kemudian sampai di rumahnya dibuka lagi. Ternyata yang sama di seluruh negara kitab suci itu hanya Al-Quran. Yang sama, persis sama. Kalau ada lebih sedikit, kurang sedikit hanya Al-Quran. Ini tandanya keasliannya. Ternyata dibuka kitab yang lain, kok ini di Inggris bahasanya Inggris, di Jerman bahasa Jerman, kemudian beda-beda pendapat dan campur aduk. Di dalam kitab yang ada firman Tuhan, ada firman yang lain sama dalam kitab itu. Kalau Islam bukan, Al-Quran ya Al-Quran. Firman apa namanya? Perkataan Nabi ya Nabi khusus hadis namanya. Kemudian ada ulama, kitab-kitab ulama, kitab-kitab punya ulama. Nah kalau di kitab lain campuran. Makanya jadi orang-orang yang pindah dari non-Muslim Islam karena yang otaknya jalan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beda dengan jalan kita pindah ke Solo biasanya karena ekonomi atau diberi hadiah kedudukan biasanya, diberi hadiah yang berupa harta begitu pindahnya. Dan kita bisa lihat kalau orang-orang kita yang pindah ada di daerah-daerah Cianjur kemarin yang viral itu, ya orang-orang bodoh. Orang-orang memang ketika jadi Islam juga tidak belajar Islam, tidak mengenal Islam dengan sebaik-baik. Nah, tapi ketika orang-orang non-Muslim masuk Islam itu para pendeta banyak kan itu, para ahli-ahli gitu kan. Nah inilah, ini merupakan salah satu yang harus diyakini. Ini Al-Quran itu yang luar biasa. Syifa obat. Jangan salah kaprah. Kadang-kadang kita lucu salah kaprah. Al-Quran syifa warahmah, syifa obat. Oh, ditulis Al-Quran itu. Kemudian setelah ditulis dimasukkan di buat daripada gelas, dikucak-kucak begitu, diminum. Bukan begitu maksudnya. Sifat itu adalah untuk dikaji, dipelajari dan dibaca. Kalau Al-Quran dibaca, noda-noda hitam yang ada di dalam diri kita itu akan sedikit dan sedikit terus mencair dan menghilang. Makanya harus ditarget oleh kita. Dan termasuk salah satu kata Allah, kata Rasul, nanti orang yang di dalam kuburnya akan menjadi Raudatul Jannah. Kuburnya akan menjadi taman surga adalah orang yang rutin dalam continue membaca Al-Quran setiap hari walaupun tidak banyak sehalaman berapa sih? Coba kalau kita pegang HP lihat konten segala macam itu setengah jam tidak terasa. Tapi kalau baca Quran baru 3 menit sudah muak gitu kan? Kenapa? Karena kebaikan. Kalau kebaikan itu atasnya ditutupi oleh iblis dan setan. Dibuat tidak nyaman. Tapi ini harus dipaksakan oleh kita. Dibaca Quran. Ya? Jadi bukan dibeli itu untuk dibaca. Jadi nggak ada pengaruhnya kita beli Quran banyak. Cuma disimpan di rumah sampai bukan. Ya iblis setan pada datang. Yang ada pengaruhnya itu kalau dibaca setiap hari di rumah. Jadi dari langit akan kelihatan dunia ini. Rumahnya yang dibacain Al-Quran, yang dipakai sholat tahajud itu akan seperti bintang-bintang di langit bisa dilihat di dunia ini. Dan rumah yang dipakai baca Al-Quran di malam hari, dipakai sholat tahajud, itu dari langit kelihatan seperti bintang-bintang itu kelihatan. Ini Al-Quran luar biasa. Jadi kita harus dimulai dari diri kita. Makanya dengan cara apa? Ya dengan cara kita terus memperbaiki diri dengan ini, dengan taklim seperti ini, dengan saling mengingatkan di antara kita. Ya. Kenapa? Karena memang iman itu kan terus enggak ada. Ya juga ya. Terus kadang-kadang nambah, kadang-kadang turun. Maka harus dipelihara dan kita dijaga dengan baik-baik. Iman kita itu dijaga dengan baik-baik. Ya. Ini seperti ini kita. Ya kadang-kadang sholat subuh ada 4
baris, ada 5 baris, kadang-kadang sampai penuh sholat itu ya. Kadang-kadang cuma 1 baris di depan sholat berjamaah. Nah itu ya jadwalnya lurus. Nah ini makanya perintah dakwah itu kepada kita itu sampai akhir hari kiamat. Kenapa? Karena setan dan iblis itu ya begitu janjinya kepada Allah. Akan menggoda jarak manusia selama dunia ini berdiri gitu. Yang paling bahaya itu kan kita perintah apa? Iblis itu kan tidak mati sekarang. Matinya nanti setelah ada kiamat. Dia akan mohon kepada Allah, kalau kami dikutuk ya Allah, beri kesempatan kami hidup sampai nanti akhir dunia ini. Karena kami akan menyeret anak-anak Adam untuk bersama-sama di jahanam dengan kami. Nah itu, maka kita harus mengambil akal. Maka Allah itu kan menganjurkan kepada kita, mewajibkan kepada kita sholat wajibnya wajib ain. Kemudian belajar ngaji seperti wajibnya wajib ain. Jadi tidak dibatasi oleh luar dan wajib per individu sampai kita mati juga wajib belajar ini. Kutubul ilmu adalah mencari ilmu itu kewajiban dari pertama kita lahir sampai nanti masuk ruang lahat. Kenapa? Karena supaya kita bisa menjaga iman kita itu. Terus memperbaiki iman kita itu. Ya. Walakin aksaban nasi lain akan tetapi kata Allah kebanyakan manusia itu Muhammad tidak beriman kepada Al-Quran. Tidak percaya kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kalamullah, bahwa Al-Quran itu petunjuk Allah, bahwa Al-Quran itu merupakan salah satu tuntunan hidup untuk kebaikan. Tidak percaya tuh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu pada Al-Quran. Malahan dia mendustakan Al-Quran, mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah SAW. Padahal di dalam Al-Quran itu digambarkan kebesaran Allah dan digambarkan ini Al-Quran benar-benar adalah merupakan kalam Allah. Allahul ladzi rafa'as samawati wal ardh. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin. Tarawunaha. Muhammad katanya. Mereka itu tidak paham, tidak ngerti, tidak pernah melihat, padahal setiap saat, setiap waktu ini bisa dirasakan oleh mereka. Hanya Allah yang meninggikan langit di garis tanpa tiang. Enggak ada tiangnya di langit, hanya Allah yang bisa. Seharusnya itu dengan akal dulu, akal dulu. Jadi ciptaan Allah itu direnungkan oleh kita supaya menjadi pengokoh iman kita. Coba aja, kadang-kadang kita tidak pernah peduli dengan ciptaannya, padahal itu yang akan terus mengokohkan keimanan kita. Jadi kata Allah, hanya Allah yang bisa meninggikan langit ini tanpa tiang. Tarawna yang kalian. Sumas awal al-arsy, kemudian Allah kembali kepada aras, menguasai aras. Apa itu aras? Aras itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan, yang tak terhingga besarnya, tak terhingga indah dan hebatnya. Untuk apa? Disitulah Allah itu mengatur segala seluruh yang berkaitan dengan makhluk, dari malaikat, dari jin, dari setan, dari manusia, makhluk-makhluk yang lain, binatang-binatang, semuanya diurusnya itu di atas oleh Allah itu. Di tempat mengurus segala sesuatu makhluk yang ada, sampai kepada yang paling kecil, cacing, bentuk apa, binatang-binatang yang sangat kecil itu ya. Ini seharusnya kita bisa menggunakan pikiran kita. Mungkin kalau seperti gajah diciptakan oleh Allah lebih mudah karena besar, bikin ususnya lebih gampang, bikin hatinya lebih gampang. Manusia, coba kalau sudah bentuk, sudah nyamuk. Ada binatang yang tidak bisa dilihat oleh mata kita tanpa pakai pembesar, bisa hidup, bisa mencelakakan seperti virus.
Seharusnya kalau berpikir itu aja, pikiran kita itu sudah betul-betul keputusan Allah. Tapi karena kita tidak pernah berpikir tentang itu, mikir itu aja, benar. Makanya aksar masalah ini, kebanyakan manusia itu tidak beriman pada Allah, tidak percaya kepada Allah. Nah itu. Jadi wasahara sama-sama qamar. Coba melihat. Wasahara dan Allah tundukkan. Allah yang menundukkan asyamsa matahari wal qamar. Ditundukkan oleh Allah itu matahari. Allah ciptakan, Allah tundukkan. Maksudnya ya di sini di ayat berikutnya kullu yajri diajari musamma. Nah kemudian matahari dan qamar itu semuanya itu bergerak, berjalan di dalam porosnya masing-masing. Itu yang ditentukan oleh Allah itu tidak pernah nabrak, tidak pernah salah berbedanya itu. Padahal benda yang sangat besar luar biasa itu. Matahari itu menurut ilmuwan matahari itu berapa besarnya? Itu 3.366 bumi kata ilmuwan itu longgar dimasukkan di matahari. Besarnya kan luar biasa. Itu Allah yang mengatur. Setiap hari dia muter, bumi muter, semua muter. Dan termasuk bintang-bintang yang jauh itu seperti matahari itu banyak sekali. Itu kekuasaan Allah. Makanya kecil bagi Allah menyebutkan kepada umat manusia, hei manusia, siapa orang yang sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, pahalanya langit, bumi dan isinya. Ya bagi Allah kecil, bagi kita besar. Kecil yang kelihatan oleh mata telanjang kita aja itu luar biasa kuasa Allah. Siapa yang bisa menghitung bintang? Nah, itu kalau bintang kata ilmuwan itu sebesar matahari, tapi karena saking jauhnya dari bumi kelihatannya seperti itu. Berapa miliar katanya? Nggak ada itu. Makanya untuk dibagi kepada kita itu kekuasaan itu kecil. Tapi kita karena hidup di dunia menganggap dunia ini segala-galanya itu yang salah. Kebanyakan manusia itu boleh dikatakan terperangkap oleh kenikmatan dunia ini. Padahal di dunia ini sebetulnya kalau kata sufi itu enggak ada kenikmatan. Cuma ada apa? Sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita aja. Kita lapar, pengen makan nikmat. Tapi kalau enggak lapar, nikmat enggak? Enggak, artinya bukan nikmat. Kita haus, minum nikmat. Tapi ketika tidak haus, nikmat enggak? Tidak nikmat. Dan sangat terbatas. Ini kita banyak terperangkap, terjebak oleh kenikmatan dunia. Hanya sesaat itu akan ditinggalkan oleh kita. Kita lupa kepada perintah Allah bahwa kita diciptakan itu oleh Allah itu untuk hanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menghamba kepada Allah. Lupa kepada perintahnya. Apa artinya menghamba? Apa artinya hamba? Hamba itu kita tidak punya kekuasaan apa-apa, tidak punya arti apa-apa dalam hidup kalau sudah menjadi hamba. Karena hamba itu milik si pembeli, si tuan. Itu kan? Hamba itu milik si tuan. Kita ini adalah milik Allah. Kita ini hanya ditugaskan oleh Allah itu untuk menghamba hidup itu kepada Allah. Kenapa? Kenapa? Nanti kita akan minta pertanggungjawaban. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatun fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kalian ini bakal mati semua.
akan tinggalkan semua hal-hal dunia apapun yang kalian miliki, ditinggalkan. Kenapa? Dunia ini hanya merupakan ujian dari kami. Kalian diuji oleh kami. Ini dengan kebaikan, dengan nikmat, wasyari dengan kesusahan, dengan kemadaratan. Ujian, bukan tujuan. Artinya apa? Orang yang kaya, orang yang miskin, pada hakikatnya sama di hadapan. Orang yang pintar, orang yang bodoh sama di hadapan. Karena intinya perintah Allah itu hanya dua di dunia. Satu bisa syukur, yang kedua bisa sabar. Yang bisa syukur masuknya ke surga, yang bisa sabar masuknya ke surga. Ini intinya. Ya kadang-kadang kita kan punya seimbang. Padahal harus ada keseimbangan Allah dalam hidup ini untuk dunia dan akhirat itu. Iman di dunia karena kata isu abadan kata Rasul. Cari dunia itu seakan-akan kita hidup akan selama-lama. Kenapa? Kenapa? Supaya hidup ini adalah semangat, supaya hasilnya banyak. Wa iman di akhirat karena kata untuk dan carilah untuk akhirat kalian seakan-akan besok akan menang. Kenapa? Supaya semangat juga. Ketika kita beribadah supaya semangat, karena aduh jangan-jangan aku tidak menemukan lagi hari ini aja. Ya? Nah itu. Coba aja kita perhatikan sekarang dalam kehidupan kita sehari. Ini harus jadikan pelajaran pengalaman kita. Berapa saudara kita, teman kita yang kemarin kita bersama-sama untuk sholat, taraweh, puasa, kita ngobrol. Sekarang ada berapa yang tidak? Ya. Nah itu. Oh ini mah masih muda, tapi kita kan tidak. Yang masih tua, yang sakit-sakit masih ada. Nah, ya. Ada jamaah kita, dia sudah tua, pernah suruh keluarga datang. Kalau melihat bapak saya, sampai sekarang masih ada. Padahal sakit itu dalam keambilan. Tapi yang muda-muda, yang tidak sampai itu kan sudah banyak ada. Itu adalah kekuasaan. Makanya dirahasiakan jadi al-ma'ad Rasulullah mengatakan rahasia Allah. Nah ini. Wa syahal samsa wal qamar. Jadi yang menunjukkan, yang ngatur matahari dan bulan ini hanya Allah. Bulan matahari berjalan. Sampai kapan? Sampai kiamat. Waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena kalau matahari hancur, bulan hancur, bumi hancur, artinya hari kiamat. Hari kiamat. Kapan terjadi itu rahasia Allah. Kenapa dirahasiakan? Ya kita harus bisa mempersiapkan diri. Karena pasti kita akan melalui itu. Pasti, mutlak pasti. Cuma kadang-kadang kita lupa juga. Kepada makanya kita lupa ya. Padahal dicontohkan setiap saat orang lupa pasti, tapi kadang-kadang kita tidak bisa continue terus untuk mempersiapkan malam. Nasib kita nanti dikubur bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas tentang kubur itu. Nah, yudabirul amra yufassirul ayati. Allah yang mengatur semua perkara, semua masalah makhluknya itu. Hanya Allah tadi di aras dan Allah semua yang mengatur. Dari hal-hal yang kecil, yang besar, semua Allah yang mengatur. Matinya hidup sampai kepada daun-daunan yang sudah kering jatuh, itu juga urusan Allah. Enggak ada yang tahu kita ini jatuhnya kapan kan? Itu urusan. Itu Allah yang mengatur. Itu kekuasaan Allah. Nah, yufassirul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Nah, kemudian Allah lah yang menjelaskan ya sampai terinci tentang kebesaran Allah itu. Tentang keagungan Allah dijelaskan di sini. Maksudnya dijelaskan itu kenapa Allah ciptakan matahari. Karena untuk kehidupan manusia tidak bakal hidup kalau ada matahari.
Allah ciptakan rumah, ciptakan bulan, semuanya ada itu untuk manusia. Nanti di bawah dijelaskan. Kenapa? La'allakum biliqa'i rabbikum. Ini semata-mata supaya kalian itu yakin bakal bertemu dengan Allah. Coba tanya diri kita masing-masing. Dan tanya aja selama kita baru kita bangun. Ingat kita bakal ketemu dengan Allah. Ingat kita bakal ketemu dengan Allah. Bakal ketemu dengan Allah gitu ya. Yakin ya kita makanya kemarin dibahas di dalam bab tentang ingat maut itu. Allah marah kepada orang yang takut maut. Kenapa? Maut itu ada satu jalan untuk menuju bertemu dengan Allah. Artinya marah Allah pada orang yang tidak mau bertemu dengan Allah. Marah. Ini maksudnya Allah contohkan, Allah beritahukan kepada manusia itu karena semuanya pasti akan bertemu dengan Allah. Yang pengen, yang gak pengen, yang jauh, yang dekat dengan Allah, semuanya akan bertemu dengan Allah. Ini kadang-kadang tidak yakin. Justru kadang-kadang kenapa kita mudah untuk berbuat dosa dan maksiat? Karena kadang-kadang lupa bahwa hidup sudah itu ada akhirat. Tidak yakin dengan akhirat. Lupa Allah itu menyediakan hanya neraka dan surga di sana. Itu keyakinan kita ini untuk bertemu dengan Allah. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhar. Nah ini. Wa min kulli samawati ja'ala fiha zawjayn isnaini yughshil laila nahar. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi kata Allah, wa huwallazi maddal arda, dan hanya Allah lah yang menghamparkan bumi ini, madal arda itu, yang menghamparkan bumi kayak hamparan luas itu, hanya Allah. Wa ja'ala fiha, dan Allah jadikan di dalam bumi ini apa? Rawasiya, gunung-gunung. Wa anhar, dan sungai-sungai. Kenapa Allah jadikan itu? Karena ada manusia. Untuk siapa? Untuk manusia. Bayangkan aja kalau nggak ada sungai-sungai, kalau nggak ada air, nggak ada lautan. Wa min kulli samawati ja'ala fiha zawjayn, dan Allah menciptakan samawat, buah-buah yang luar biasa. Ja'ala fiha, dan Allah jadikan di dalam bumi ini zawjayn, pasang-pasangan. Yughshil laila nahar, seperti malam menundukkan siang. Malam ada, siang. Laki-laki ada, perempuan ada, besar ada manis, ada pahit. Itu ciptaan Allah. Luar biasa. Coba kalau kita perhatikan yang ada di dalam mulut kita ini. Mulut kita satu, tapi mulut kita bisa merasakan, oh ini yang manis, ini pahit, ini asin, ini ya boleh dikatakan apa, yang nggak pahit, nggak manis, ini yang nggak enak, ini yang enak. Itu mulut kita itu pada satu. Luar biasa. Tapi kadang-kadang kita tidak ingat terhadap nikmat itu kan. Ayo siapa? Ketika kita makan nikmat, ya Allah, terima kasih Engkau masih memberikan nikmat rasa yang ada di dalam mulut hamba ya Allah, di dalam lidah hamba ya Allah, rasa. Sehingga kita kan minum teh manis enak, minum kopi enak, minum susu enak, minum es enak, karena ada rasa yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita lupa. Padahal itu nikmat yang luar biasa, tak terhingga. Kenapa dikatakan luar biasa? Enggak bisa dibeli. Kalau Allah nyambut nikmat itu, ya habis, selesai masalah. Enggak ada di toko, enggak ada yang bisa bikin, enggak bisa buat. Enggak ada di toko. Tapi kita lupa. Ini sebetulnya kalau kita terus perhatikan apa yang Allah berikan kepada kita, bisa
Nah, orang-orang kafir Quraisy tadi itu seperti itu, tidak mau mengakui itu. Nikmat Allah yang diberikan kepadanya itu tidak mau mengakui. Sampai Allah menjadikan langit, bumi, matahari, bulan tetap ada. Dan Allah jadikan berpasang-pasangan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya itu adalah kebesaran Allah bisa diterima oleh manusia ketika pikirannya dipakai. Yatafakkarun, yang berpikir. Kalau pikirannya nggak dipakai, kayak orang jahiliyah. Kalau orang-orang kafir Quraisy itu yatafakkarun, karena Allah itu luar biasa. Kasih sayang sama kita. Kita itu diberi pikiran, diberi akal, diberi otak. Kalau digunakan pikirannya, makanya ada keterangan kitab mantik itu begitu. Sebetulnya manusia itu sama dengan hewan. Yang beda apa? Natif pun diberi akal. Kalau akalnya tidak digunakan, adalah sama dengan hewan. Sama dengan hewan. Bedanya apa? Kita diberi akal. Kalau akalnya tidak digunakan sama. Malah di dalam ayat lain kan orang yang la yafqahuna biha, la yasma'una biha, la yubsiruna biha, wa la yasma'una biha kal an'am bal adall. Orang yang tidak mau berpikir tentang Al-Quran, tidak mau paham Al-Quran, tidak mau melihat Al-Quran, tidak mau mendengarkan Al-Quran, ulaika kal an'am, itu kata Allah seperti binatang, wal adall, bahkan lebih rendah dari binatang. Itu Allah yang berfirman. Kenapa Allah itu sayang sama kita supaya kita memahami tentang Al-Quran ini. Nah seperti itu. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun. Dan di dalam bumi itu ada bagian-bagian. Bumi itu ada sekat-sekat itu. Bukan disekat oleh benda, sekat oleh kekuasaan Allah, oleh kebesaran Allah. Mutajawiratun, ya, yang berdampingan. Padahal nggak ada tanah ini, tanah ini. Ini apa maksudnya? Bumi yang luas ini yang nggak sama. Kadang-kadang ini tanahnya subur, kadang-kadang ini kurang subur, kadang-kadang ini airnya dingin, enak diminum, kadang-kadang airnya asin, kadang-kadang airnya angka, kadang-kadang air ada kuning-kuning. Padahal dalam bumi yang sama. Nah itu. Wa jannatun min 'anabin, dan kemudian ada kebun-kebun di bumi ini. Kebun-kebun seperti kebun anab, kebun anggur, wajahun, tanaman-tanaman banyak Allah ciptakan itu. Ya. Warnahil, dan kurma, sinwanun yang bercabang, wabaik sinwanun yang tidak bercabang. Yusqa bimanin wahidin. Semua tanaman yang ada di atas bumi ini disirami, yusqa, disirami bimain wahidin, dengan air yang sama, dengan air hujan, dengan air dari bumi itu sendiri disirami. Apa yang terjadi di sini? Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukuli. Allah melebihkan antara satu dengan yang lain. Itu di kebun yang sama, ya, disiram yang sama. Keluar misalnya manggis, oh rasanya begini. Keluar kecapi, rasanya begini. Keluar rambutan, rasanya begini. Keluar durian, rasanya begini. Keluar mangga, rasanya begini. Itu kebesaran Allah yang harus dipikirkan oleh kita. Enggak ada selain Allah bisa menciptakan seperti itu sebetulnya. Nah, hanya Allah. Ini jelas Al-Quran yang menjelaskan seperti itu. Padahal disiram dengan hanya satu air sama. Tapi ala pada fil ukuli ini yang berbeda-beda rasanya tafsirannya. Sebenarnya akal itu adalah artinya kan makan. Tapi di sini maksudnya benar
Jamaknya jamak taksir kalau menurut orang-orang ahli nahwu itu. Jamak taksir, ya. Jamak jadi rasa. Jadi dibedakan rasa-rasanya setiap pohon, setiap buah itu orang. Nggak ada yang sama. Paling mirip-mirip. Jangan-jangan antara bentuk yang lain dengan yang lain sama-sama mangga ada. Sama nggak rasanya? Enggak sama. Sama-sama salah. Sama nggak? Ya beda, salak Bali beda, salak Lombok beda, salak Ciamis beda, salak Tasik beda. Gitu kan? Payah. Sama-sama payah. Sama payah Bangkok beda, payah California beda. Payah kita mah enggak ada yang punya payah kita ya. Beda-beda, padahal satu, apalagi berbeda-beda namanya. Satu namanya udah beda. Ini kebesaran Allah, sama dipikirkan oleh kita. Luar biasa. Nah itu di jeruk sama kan? Sama jeruk. Di Ciputat ada dulu. Jeruk manis. Sekilo 2.000, sekilo 2.000, 2 kilo 3.000, 2 kilo. Oh banyak. Pas besok datang lagi, Pak, Bapak bohong dagang katanya. Katanya manis jeruk. Asal, ibu turun berapa? 2 kilo. Ibu mah cuma 2 kilo dibohongin. Saya mah 2 koli dibohongin. Kata asal semua. Dibohong cuma 2 kilo. Saya dibohongin sama tukang jeruk itu kata dia beli deh. 2 truk. Beli 2 koli gede itu. Bohong asal semua katanya. Lucu itu deh. Itu jeruk beda-beda. Ya, apalagi antara buah satu dan buah yang lain. Maaf Pak, ini harus itu kebesaran Allah. Ini kebesaran. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Apa itunya? Sesungguhnya ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah liqaumin yaqilun bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Yaqilun. Nah itu. Makanya ini kadang-kadang saya ini juga ya, orang-orang kita kalah sama si Rocky Gerung. Rocky Gerung itu luar biasa pemahaman Islamnya itu. Kita ini sama Tuhan tuh di Al-Quran sama Allah itu katanya disuruh berpikir, nggak bakal nyampe kalau pikiran kita akan dipakai, nggak bakal nyampe kalau akal kita akan dipakai katanya kepada kebesaran Tuhan. Itu saya baca itu dia disuruh ceramah oleh orang Aceh itu yang ada di Jakarta tentang Maulid untuk bagaimana mungkin kepemimpinan Rasulullah dengan kepemimpinan yang di dunia ini gitu kan, relevansi gitu. Kan kita kalah sama dia gitu. Cara mengkaji dia tuh bukan, walaupun bukan untuk menguatkan iman, tapi dia untuk mengetahui sejauh mana kebenaran. Dia itu tinggal mendapat petunjuk hidayahnya Allah. Udah betul mengakui kebesaran Al-Quran, kehebatan Rasulullah Muhammad SAW diakui. Tinggal petunjuknya aja dulu dari Allah. Makanya dia selalu kadang-kadang membela Muslim katanya. Kenapa? Ya karena itu. Itu dia itu. Makanya dia disebut bapaknya presiden akal sehat ya. Yang mau berpikir, yang mau menggunakan akal. Kalau dia itu sebetulnya bukan membela Islam, membela semua yang boleh dikatakan yang boleh tertindas lah. Boleh membela apa yang dikatakan yang jangan tidak benar itu kan? Ya beda semua. Ya tapi memang harus ada juga sih orang-orang kayak gitu kan. Diramai kalau gitu. Jadi nggak ramai kalau gitu. Nah itu. Jadi sesungguhnya di dalam tanda-tanda kebesaran Allah itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang menggunakan akalnya, yang berakal itu maksudnya menggunakan akal, digunakan akal. Maka oleh karena itu ya kita harus mulai. Makanya intinya tadi itu kita bersyukur dan kita bersabar. Artinya bersyukur disyukuri. Satu-satu kita perhatikan. Ya Allah, pagi hari ini hamba diberi kesehatan yang luar biasa. Sehat ini mahal ya Allah.
dikasih sehat luar biasa, harus bersyukur kepada Allah. Apa syukur yang benar? Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salat dan korbankan sebagian apa yang kita miliki di jalan Allah. Makanya ketika Rasulullah sampai bengkak kakinya ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasul, engkau adalah orang yang masuk, orang yang mendapat ampunan Allah, dijamin masuk surga, sampai begini. Wahai pipi yang kemerahan, aku ini hanya ingin bersyukur aja. Terima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada Allah. Pesan, coba kita perhatikan, kita sehat. Kenapa? Karena kata Rasul, ada dua hal yang paling dilupakan nikmat Allah itu, padahal dirasakan setiap saat. Satu sehat, dua adalah nikmat kesempatan, ada waktu luang. Itu orang ingat itu nikmat sehat ketika diberi sakit oleh Allah, baru ingat. Ya. Sehatnya bertahun-tahun, puluh-puluh tahun dikasih sakit gigi, 3 hari aja teriak-teriak. Itu manusia. Ketika ada luang, wow, berpuluh-puluh ratus jam. Ketika di waktu kasih situ sempitnya ada waktu baru kita terasa pengen beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita merasa menyesal setelah kita masuk kubur. Maka kata hadis Rasul, nanti paling banyak orang menyesal itu setelah masuk kubur, setelah didatangi oleh malaikat munkar dan nakir. Banyak ya Allah, sesaat aja hamba kembalikan ke dunia Allah. Hamba mau sedekah, hamba mau sholat, terus sujud kepada Engkau ya Allah. Mau berbuat buat apa? Kita nangis dalam menyesal. Itu Bapak Saudara rahmat Allah. Kita sampai 4 ayat dulu, waktunya sudah serap ya? Belum. Masih ada berapa menit lagi? 3 menit lagi. Ya udah, 3 menit ini baca 1 ayat lagi enggak cukup juga nantinya. Kita syukur sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan kita mohon kepada Allah supaya kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberi kemudahan dalam segala urusan, dimurahkan rezeki oleh Allah, senantiasa dalam rahmat kasih Allah, ampunan Allah, petunjuk Allah, bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan pada Allah, semoga keluarga kita jadi sakinah wa rahmah. Kita tetap di dalam keimanan yang kokoh dan kuat. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf. Saya ini bukan mengajari, hanya kita sharing aja. Kita saling mengingatkan di antara kita. Kalau memang saya sering menyampaikan, bapak-bapak misalnya kurang pas dengan penyampaian saya, ada seorang guru atau ustaz yang mau diundang masih majelis, silahkan aja, saya ngikutin aja. Yang penting bagaimanapun bapak-bapak semua jangan sampai lepas untuk ta'lim, untuk ulama ini, karena wajibnya sama dengan sholat. Misalnya ada yang lebih mungkin lebih mengena, ya silakan aja. Cuma jangan sampai kita lepas dari malam itu, karena itu kewajiban kita. Kita sekarang mungkin udah ditanya sama Allah betul. Nanti kalau kita diam bisa bakal ditanya oleh Allah. Sumalah aluna yawma idin anin nabi. Ditanya nikmat yang Allah berikan itu dari A sampai Z itu semuanya ditanya. Nah, itu ya, mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang belum stabil juga dalam menjalankan ibadah ini, Allah berikan kekuatan untuk menjadi orang-orang yang mutakin, dan semoga Allah menjatuhkan kita dari orang yang soleh dan yang mutakab kepada Allah. Ini sekarang yang ngasih sarapan Pak Gito ya, kita doakan semoga dia sehat selalu di dalam kasih Allah, dan istrinya itu masih belum stabil, masih agak sakit. Kita doakan semoga lekas jaraknya kepada Allah. Dan seperti panjang